Tugas proyek sejarah umum di Gereja Asia. Perkenalkan, nama lengkap saya Wiranto Mono, NIM 20320210010. Kelas A. Pengertian lama dalam istilah Gereja Islam membedakan gereja di Asia pada zaman pertama abad 1 sampai 14 dengan gereja yang lahir sesudah sebagai hasil perkabaran Injil orang-orang Barat, Portugis, VOC dan Belanda di berbagai wilayah Asia yang sempat dikuasai Injil oleh bangsa Eropa pada 15 sampai 19. Wilayah Asia di mana pengaruh kebudayaan Yunani, Romawi, Helenistis tidaklah dominan, atau wilayah-wilayah Asia yang tidak dipengaruhi kebudayaan Helenisme. Sedangkan dalam sejarah Gereja Barat yang lazimnya dipandang disebut sebagai sejarah gereja umum, sebutan lama itu hanya dipakai untuk menafsirkan periode sampai sekitar abad ke-6 atau 590, atau sering disebut dengan gereja mula-mula. Gereja lama zaman Gereja Asia Lama dihitung sampai sekitar tahun 1400 atau 1500 Masehi, karena pada kurun waktu ini terdapat kontinuitas yang besar di Asia, namun tidak berarti dalam rangka perkembangan kebudayaan Asia kontinuitas itu berubah terputus dalam hanya dari beberapa segi. Sedangkan adanya bencana-bencana yang menimpa gereja pada abad ke-14 yang menjadikan sebagai minoritas dan terbatas pada beberapa daerah saja. Van den N 1981. B. Pembagian periodisasi sampai kedatangan Islam. Van den N menyatakan adalah agak sulit untuk membagi periode 1 sampai 15 yang memuskan, sebab periodisasi yang kita pakai tergantung dari sudut pandang kita. Sudut pandang yang dimaksud itu macam-macam, yaitu perluasan gereja abad 1 sampai 7, perkembangan ajaran gereja abad 1 sampai 7, hubungan gereja dengan negara abad 1 sampai 7, dan seterusnya. Dengan demikian, maka pembahasan tentang pembagian periodisasi sampai kedatangan Islam didasarkan pada suatu pokok dari sekian pokok yang didasari politis, yaitu gereja di bawah kekuasaan kerajaan Persia yang kemudian diganti menjadi Persia, gereja di bawah kekuasaan Khalifah Arab Islam, dan gereja di bawah kekuasaan Kaisar Tiongkok. Van den N 1981. Berikut ini akan diuraikan masing-masing pokok di atas, hanya pembahasan yang berubah dengan pokok yang ditulis miring. Perluasan gereja Asia abad 1-7. Bila ada perluasan pertumbuhan perkembangan gereja, maka sebenarnya ada awal berdirinya gereja. Awal berdirinya gereja harus kita mulai dari Yerusalem. Dari Yerusalem gereja mulai berkembang ke berbagai wilayah. Ada wilayah yang dikuasai Kekaisaran Romawi, ada pula wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia, Tiongkok, dan Timur dan Barat, yaitu Yerusalem secara
Geografis kota Yerusalem terletak di wilayah Asia Kekaisaran Romawinya, berorientasi ke arah Eropa. Dari Yerusalem Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menjadi saksi Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Akibat pemberitaan Injil itu, maka kita menyaksikan dalam kisah para rasul bahwa banyak orang, baik Yahudi maupun orang-orang kafir, percaya kepada Yesus Kristus karena perkembangan Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus di Yerusalem sebelum ia terangkat ke surga. Alkitab pemberitaan Injil tersebut mula gereja di Antioquia kemudian menjadi gereja misioner untuk bangsa kafir di bagian barat maupun timur. Politik secara kekuasaan wilayah timur adalah bagian kekuasaan politik kerajaan Persia. Kerajaan ini sering berperang dengan kekaisaran Romawi. Dua kebudayaan daerah timur Persia berbeda dengan kebudayaan dalam kekaisaran Romawi timur. Pengaruh kebudayaan yang kuat di Persia adalah kebudayaan Persia dan sisa-sisa kebudayaan Babilonia kuno yang kuat menolak kebudayaan Hellenisme. 3. Bahasa yang dipakai di wilayah timur Persia berbeda dengan bahasa yang dipakai di Kekaisaran Romawi Timur. Dengan kata lain, wilayah timur tidak menggunakan bahasa Yunani sebagai yang digunakan gereja dalam Kekaisaran Romawi Timur. Di daerah perbatasan antara Persia dan Palestina serta Syria dipakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Agama di wilayah timur terdapat banyak agama negeri. Misalnya di Persia tahun 226 agama Zoroaster dijadikan menjadi agama negeri Persia. Metode P1 ke wilayah timur. P1 melalui jemaat Yahudi yang hidup berserakan di Persia, keturunan orang Yahudi yang dibuang Babel. Orang-orang Yahudi ini pada abad pertama dijadikan sebagai loncatan atau jembatan kebaran Injil di Persia. Orang-orang Yahudi selalu memelihara hubungan persaudaraan yang erat dengan sesama orang Yahudi tanpa perhatikan batas-batas keberadaan mereka. Contoh untuk hal ini dapat dilihat dalam diri orang-orang Tiongkok di luar daerah Cina sekarang. Misalnya orang Cina yang ada di Indonesia dan di tempat-tempat lain, mereka saling menyatu dalam ras Van Enden 1981-7-8. B1 ke Persia dengan memakai bahasa Arab. Bahasa yang telah dipakai sebagai bahasa hari-hari di seluruh Mesopotamia. Bahasa ini juga dipakai oleh orang-orang Yahudi, bahkan bahasa Arab dipakai sebagai bahasa gereja Asia Lama. Andrew 2013. Daerah kafir di Irak Utara. Daerah itu memberi peluang kepada orang-orang Kristen mula-mula di Antioquia yang berbahasa Arab memberitakan Injil ke sana dan menjadikan daerah tersebut, Mesopotamia Utara, sebagai pangkalan P1 untuk menjangkau daerah timur wilayahnya sejak abad ke-2 melalui jalan laut ke Asia Selatan. P1 ke Asia yaitu India dan Tiongkok melalui jalan Laut Merah ke India pada waktu perdagangan ramai antara Mesir di India.
Sekian, terima kasih untuk presentasi saya.